Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizka Nayuan. Perkenalkan, nama saya Desi. Kami akan membuat video pembelajaran PKN. Ya, materi kami adalah menilai ancaman terhadap integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan suatu usaha dan proses yang bertujuan mempersatukan berbagai perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasaan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Nomor 1, ancaman terhadap ideologi. Ancaman di bidang ideologi merupakan suatu ancaman yang dinilai memiliki suatu kemampuan yang dapat membahayakan pola pikir dari masyarakat Indonesia, sehingga dapat mengancam dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila. Adapun contoh ancaman ideologi yang berasal dari dalam negeri. Yang pertama, rendahnya sikap cinta pada produk dalam negeri. Yang kedua, adanya sikap mau menang sendiri dalam masyarakat suatu negara. Yang ketiga, adanya berbagai aliran sesat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, munculnya berbagai paham radikal dan ekstremis yang menyebar luas di kalangan masyarakat luas. Yang kelima, timbulnya adanya provokasi yang terjadi pada kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mengandung unsur sara. Yang keenam, munculnya tindakan stereotip yang terbentuk dari dalam masyarakat dalam menulis masyarakat lainnya. Nomor 2, ancaman di bidang politik. Politik bangsa Indonesia mengalami pasang surut sesuai dengan situasi politik. Bangsa Indonesia yang dinamis, perubahan tersebut diikuti gejolak perubahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Adapun contoh dari ancaman di bidang politik. Yang pertama, politik uang atau money politics. Yang kedua, politik sara. Yang ketiga, politik oligarki. Yang keempat, penyerangan batas wilayah negara. Ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi suatu negara dapat menentukan kuat tidaknya pertahanan suatu negara. Ekonomi tersebut dapat menentukan posisi suatu negara dalam kancah internasional. Adapun ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, masuknya berbagai produk yang berasal dari luar negeri karena adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Yang kedua, mula-mula diskusainya perekonomian dalam negeri oleh pihak asing. Hal tersebut dikarenakan semakin mudahnya orang asing untuk menanamkan modalnya di negara Indonesia. Yang ketiga, munculnya persaingan bebas yang akan berdampak pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Yang kelima, melemahnya perekonomian rakyat dengan adanya subsidi yang kurang, sulitnya kooperasi untuk berkembang dan berkurang penyerapan tenaga kerja. Yang terakhir, meredupnya pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hal tersebut juga akan berdampak tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi jangka pendek. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Sosial dan budaya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ancaman di bidang sosial adalah ancaman yang berasal dari masyarakat. Adapun masyarakat yang dimaksud adalah sekelompok individu yang kemudian membentuk suatu sistem tertentu yang sebagai besar melakukan integrasi antara individu yang dalam kelompok tersebut. Yang pertama, munculnya gaya hidup yang bersifat konsumtif dan selalu mengonsumsi berbagai
produk yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme di kalangan masyarakat Indonesia. Sifat hedonisme adalah kenikmatan pribadi yang kemudian dianggap sebagai nilai yang tertinggi dalam hidup. Yang ketiga, timbulnya sifat individualisme, yaitu sifat mementingkan diri sendiri dan memandang kepentingan orang lain tidak bermakna. Hal tersebut dapat dilihat dalam timbulnya ketidakpedulian pada orang. Yang keempat, timbulnya gejala westernatif, yaitu suatu gaya hidup yang berkiblat pada budaya barat tanpa adanya akulturasi budaya. Yang kelima, makin memudahnya budaya gotong royong, solidaritas, sikap kepedulian, dan kesetiakawanan. Yang terakhir, lunturnya nilai keagamaan yang berada dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan negara sering disebut dengan pertahanan nasional yang sebagai upaya atau usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan ancaman dan keuntungan wilayah suatu negara. Hal tersebut berdampak masih adanya berbagai teror dan konflik SARA yang terjadi dalam suatu wilayah yang memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak menginginkan jika bangsa Indonesia hidup secara tentram dan damai. Batas daerah Indonesia dan Malaysia mengenai Ambalat. Pulau Ambalat merupakan pulau yang dimiliki Indonesia dengan keistimewaan, yaitu kekayaan laut dan bawah laut, khususnya tambang minyak yang melimpah. Kekayaan inilah yang menjadi penyebab negara Malaysia berkeinginan untuk merebut Pulau Ambalat dari bumi pertiwi Indonesia. Yang kedua, batas perairan Indonesia dan Filipina mengenai Pulau Miangas. Pulau Miangas merupakan salah satu wilayah Indonesia yang berbatasan dengan wilayah Filipina. Filipina bersikukuh untuk merebut Pulau Miangas dari Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Filipina masih mengacu pada hasil Treaty of Paris 1898, mengaklimi kepemilikan Filipina atas Pulau Miangas. Sekian dari kami atas yang kami buat video pembelajaran PKN. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.